Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur buat siang hari ini, di mana Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah di tempat ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita masih ada, kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau menyatukan hati kita, bersama-sama berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus, urapan Tuhan turun atas kita masing-masing. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Saat pada siang hari Tuhan, kami membawa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan menguduskan, menyucikan setiap hati kami. Biar kami tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Laikkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berkuasa. Biar Tuhan sendiri yang bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Terus pegang kami Tuhan, terus haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat benar Yesus. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Yesus pegang kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Masa depan kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan, terus Tuhan ada bersama-sama dengan kami, melangkah menuju ke depan Tuhan. Kami mau maju bersama Engkau Tuhan. Terus Tuhan pegang, tuntun hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus pegang hidup kami, terus sinarai Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena Engkau sumber segala dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa, kami tidak sanggup Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Terus Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau yang berdaulat. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Masa depan kami yakin percaya Bapa. Engkau terus berikan terbaik dari setiap hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Yes.
pimpin kehidupan kami Tuhan. Terus pimpin kami Tuhan. Terus pegang kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Ku berkata kami perlu Tuhan. 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 Pimpin kota besar. Takut, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu. Terus pimpin jalan setiap kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saat ini semua bangkit berdiri. Besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kuasa-Mu tak pernah terbatas Tuhan. Pada pagi hari Tuhan, kami mau beribadah. Kuduskan, layakkan setiap hati kami Tuhan. Kami akan percaya Bapa, kuasa-Mu yang berkuasa atas pujian penyembahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih senyum kanan kirinya. Katakan Tuhanku sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhanku sungguh luar biasa. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tinggal dekat-Mu kekuatanku, tinggal dalam-Mu sumber segalanya.
bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalah. Amin. Untuk masalah. Amin. Untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang haleluya. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku. Amin. Untuk masalahku. Amin. La la la, kita mau menari ya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amin. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aku berbuah, aku bersinar. Bagi siapa? Amin. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, aku menang. Bersama Yesus, aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, aku menang. Bersama Yesus, aku menang. Bersama Yesus, aku menang. Amin, amin. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak yang sudah dimenangkan Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya
Tiba waktunya. Saya persilahkan untuk anak-anak sekolah minggu untuk didoakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, di belakang kalian ada hamba-hamba Tuhan mendukung kalian dengan doa. Di depan kalian ada juga jemaat semua mendukung kalian dengan doa. Kiranya bukan hanya doa ini, tapi kalian juga harus tetap berdoa secara pribadi, menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan, sehingga kalian semua menjadi anak-anak yang manis di mata Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Di mata Tuhan, semua kami sama. Berapapun usia kami, tetap ada berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan yang begitu manis dalam keluarga ini. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup akan terus memberkati, Allah yang kudus menjaga, melindungi. Allah Yesus Kristus dapat kami andalkan sejak kami masih kecil. Ya Tuhan, peganglah kehidupan kami, peganglah hidup mereka ya Tuhan dengan tangan-Mu yang kudus. Firman-firman Tuhan yang didengar, yang diberitakan mendapat tempat di hati mereka oleh karena campur tangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap hati yang terbuka di mata Allah, Tuhan akan masuk dan Tuhan tinggal di dalamnya. Dan Tuhan menjadi bagian daripada hidupnya. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, yang dapat kami rasakan setiap hari, tinggal dan ada bersama kami, bersama dengan keluarga mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang tua murid juga diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai mereka, siapapun mereka. Di mata Tuhan tetap manis, tetap cantik, oleh karena mereka, hati mereka mau diubah dan berubah dia dengan kuasa firman Allah. Di dalam nama Yesus, bukan hanya anak-anak sekolah minggu diberkati, orang tua sebagai pendamping juga diberkati oleh Tuhan. Ibadah sekolah minggu diberkati oleh Tuhan karena mengandalkan kuasa Roh Kudus, mengandalkan pimpinan daripada Roh Kudus. Ya Tuhan, pengurapan Tuhan kiranya terus turun mengalir atas guru-guru sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Urapan daripada Tuhan memampukan mereka untuk mengajar dan memampukan anak-anak sekolah minggu mendengar firman Allah oleh karena kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah memberkatimu, Allah yang hidup menyertai hidupmu, sehingga keluargamu menjadi berkat dimanapun berada. Anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, menjadi garam berkat di tengah-tengah keluarga, di lingkungan dimanapun mereka tinggal. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami menyerahkan ibadah sekolah minggu dalam pimpinan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja, firman Allah hidup, kuasa Tuhan nyata, mereka diberkati. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih Yesus. Melayani lebih sungguh. Melayani
hati kami Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengasihimu Tuhan, mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan, lebih sungguh Tuhan, lembutkan siapa di kami Tuhan, mengasihi, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Sendiri yang mengangkat pujian ini, mengasihi, mengasihi, yes. Ya Tuhan tahu isi hati kami Yesus. Tidak hanya di bibir kami saja Tuhan, tapi kami mau Tuhan mengasihimu, mengasihi sama kami lebih sungguh lagi Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mengasihi, lebih sungguh mengampuni. Syukur Tuhan, mengenal Engkau Tuhan, mengenal Engkau. Thank you Kami mau mengasihimu, kami mau mengampuni, sabarkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam hadirat Tuhan yang dahsyat.
setiap pujian, setiap kata-kata dalam pujian yang kita naikkan adalah merupakan doa kita kepada Allah yang hidup. Allah yang mendengar dan Allah yang akan mengabulkan segala perkataan yang kita keluarkan pada pagi hari ini. Puji-pujian sudah kita naikkan, yakin dan percaya. Roh Allah, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui akal memenuhi setiap pribadi kita. Kita siap mendengarkan suara Allah. Kita siap mendengarkan apa yang Tuhan mau lebih lagi kita kerjakan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik berbicara kepada hamba-Mu, berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Kami mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Segala hal-hal yang ingin mengganggu, segala pikiran yang ada dalam pikiran kami yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, segala apa yang kami pikirkan yang bukan daripada-Mu, kami berkata di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semuanya pergi dari pikiran kami, semuanya pergi dari ruangan ini. Kuasa Allah memenuhi kami, sehingga setiap firman yang kami dengar benar-benar memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu. Segala ucapan syukur kami kembalikan kepada-Mu. Kami yakin dan percaya hamba-Mu Engkau urapi yang daripada-Mu. Kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja, pakai lidah bibir hamba untuk kemuliaan nama-Mu saja. Segala hal-hal kesombongan, segala hal-hal yang membuat hamba-Mu jadi tinggi hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Nama Tuhan dimuliakan, firman-Mu diberitakan, banyak jiwa dimenangkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Yes, silakan duduk. Terima kasih worship leader yang luar biasa, tim musik yang menggebu-gebu, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sepertinya kita nggak mau berhenti memuji Tuhan ya. Mau loncat-loncat gitu kan. Puji Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Ini waktu-waktunya sebenarnya kan tanggung ya. Mau liburan loh. Ya kan? Jepit banget besok kerja, Selasa udah libur. Ambil cuti aja gitu kan. Tapi puji Tuhan hari ini masih ada. Masih kelihatan wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang luar biasa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini saya ambil satu tema karena ini bulan Agustus. Temanya adalah merdeka untuk mengasihi dan melayani. Bapak Ibu Saudara, saya perkenalkan diri. Sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada Ibu Gembala yang luar biasa. Ibu Gembala yang tangguh, yang menjadi teladan buat kami para hamba-hamba Tuhan. Ya, pelayanannya dahsyat. Saya mau katakan terima kasih Bu Ketut yang sudah mengundang, memberi kesempatan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya Eliana Teresia, Ibu Gembala dari GSJ ACWS Peniel. Gembalanya suami saya, Bapak Samuel, sudah pernah ya khotbah di sini. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama mendengarkan apa sih yang Tuhan mau dalam pelayanan, dalam kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan. Temanya adalah merdeka untuk mengasihi dan melayani. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi, bulan Agustus semua kita bangsa Indonesia kan? Ya, KTP-nya masih bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Kita harus merayakan 17 Agustus ya. Deh di depan rumah pasang bendera nggak nih? Pasang dong ya, karena kita bangsa Indonesia sudah merdeka. Nah, bulan Agustus mengingatkan kita pada kemerdekaan bangsa kita. Kita bersyukur karena Tuhan mengaruniakan bangsa yang merdeka. Kita tidak dijajah. Kita bebas melakukan segala sesuatu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ada kemerdekaan yang lebih dalam daripada kemerdekaan politik, kemerdekaan bangsa kita. Yaitu kemerdekaan sejati dalam Kristus. Galatia 5 ayat 1 katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Next. Pada tahun 1994, dunia menyaksikan seorang pria keluar dari penjara setelah menjalani hukuman 27 tahun. Lama apa enggak? Lama ya, koruptor kita di penjara 10 tahun aja minta dikurangin. Bapak ini 27 tahun. Ya, Bapak Nelson Mandela. Saat Bapak Nelson Mandela keluar dari penjara, orang-orang begitu banyak menyaksikannya, termasuk kita. Ya, angkatan saya maksudnya, anak-anak muda belum. Kita boleh melihat di TV, di berita-berita, bahwa seorang yang bernama Nelson Mandela sudah bebas, sudah merdeka, sudah tidak di penjara, tidak dalam jeruji besi, sudah bebas dia. Banyak orang berpikir, nih kesempatan seorang yang sudah bebas ini untuk membalas penderitaannya. Karena dia di penjara bukan karena berbuat salah. Ya, kalau udah belajar sejarah bagaimana Bapak Nelson Mandela dipenjarakan. Bapak, ibu, saudara sekalian, anak-anakku. Orang mulai menunggu kapan dia mau membalas dendam. Kapan nih dia mau bikin perkara buat orang-orang yang telah membuat dia di penjara. Ditunggu enggak saudara-saudara. Melainkan Bapak Nelson Mandela. Karena dia sudah merdeka, dia sudah bebas, dia nggak di penjara, dia pun nggak mau hatinya di penjara. Dia nggak mau kalau badannya sudah merdeka, dia mau seluruh hidupnya, pikirannya juga merdeka. Oleh sebab itu dia ambil satu tindakan, dia mengampuni. Lagu tadi, mengampuni. Kemudian dia bikin rekonsiliasi, dia ajak yang bikin perkara, ayo selesaikan, bereskan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, hebat ya. Mungkin kita bilang, wih luar biasa. Iya hebat. Banyak orang hari-hari ini, termasuk kita mungkin ada, sudah bebas. Setiap kita bebas, tapi ada tapinya. Hatinya, batinnya, dalamnya ini belum merdeka. Masih ada terikat, masih ada dosa, masih ada kebencian, masih ada sakit hati, dendam, nggak merdeka. Yang ada batin ini sakit, jiwa ini sakit. Apapun yang kita lakukan akan nampak dari yang keluar dari mulut kita. Kalau masih ada sakit hati, kata-katanya itu nyakitin orang. Ya. Kalau masih ada dendam, apapun yang kita lakukan, kita lihat orang gak ada yang benar. Mau aja kita katakan, mau aja kita omongin. Ih, apa? Kenapa? Karena hidup kita belum bebas. Belum beres. Karena itu Paulus berkata, Kristus telah memerdekakan kita. Bilang pada diri kita masing-masing, kalau ada yang ngantuk senggol aja. Kamu sudah bebas tahu, gitu ya. Timbul pertanyaan buat kita pada pagi hari ini. Bagaimana saudara dan saya tahu kalau kita itu benar-benar sudah bebas? Bagaimana kita sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan itu? Pengen tahu kan, supaya kita juga jadi pulang, tahu, oh iya saya sini sebenarnya udah bebas. Saya ini benar-benar orang yang sudah merdeka.
Bukan bulan Agustus yang merdeka, tapi saya benar-benar merdeka. Batin merdeka, fisik merdeka, seluruh hidup saya merdeka. Sehingga saya bisa mengasihi dan melayani. Ya, kita mau tahu ciri-ciri itu. Supaya kita bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, next. Ciri pertama orang-orang yang sudah benar-benar merdeka. Tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa. Sakit hati, dendam, itu semua budaknya dosa kok. Ya apa enggak? Ya. Galatia 5 ayat 1 katakan. Kristus telah memerdekakan kita. Bahasa Yunaninya eleuteria. Kemerdekaan atau kebebasan. Saudara-saudara, kebebasan dari perbudakan. Paulus menegaskan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus, orang percaya telah dilepaskan dari kuasa dosa dan usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Semua itu sudah dibebaskan. Kita bukan lagi budak dosa. Amin. Next, ia juga berkata, Paulus berkata, berdirilah teguh. Anak-anak muda jangan loyo-loyo. Orang tua, bapak ibu, kita semua berdiri teguh. Semangat artinya. Ini kecil-kecil semangat deh. Artinya jangan kembali kepada belenggu lama. Latar belakang jemaat Galatia waktu Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia, mereka itu mulai kembali kepada sistem hukum Taurat. Seolah-olah keselamatan diperoleh melalui usaha manusia. Kalau saya berbuat baik, saya selamat. Kalau saya nggak tendang orang, saya selamat. Kalau saya nggak ngomongin orang, saya selamat. Ya, Paulus berkata, Kristus loh yang sudah membebaskan kamu. Jangan kembali kepada penjara rohani. Kalau Nelson Mandela penjara badani, Paulus bilang kepada setiap kita, kepada Eliana jangan kembali kepada penjara rohanimu. Ya. Kemudian bentuk perbudakan masa kini. Perbudakan hari ini bukan rantai besi. Bukan belenggu yang membuat saudara dan saya tidak bisa bergerak. Tetapi pernah rasa bersalah masa lalu, pernah melakukan hal yang salah, sampai hari ini kita masih merasa, aduh kenapa ya saya melakukan hal itu. Itu namanya rasa bersalah, masa lalu kita masih terus menguasai kita. Kemudian kepahitan dalam keluarga, ya suami istri. Sekarang banyak yang curhat di medsos. Suami istri curhatnya di medsos karena sakit hati, kepahitan. Suaminya ngomong terlalu kenceng, istrinya ngomong gak kedengeran. Semuanya ada di medsos. Kemudian ketakutan masa depan. Ketakutan masa depan ini bukan hanya anak-anak muda. Kita orang tua pun takut masa depan. Aduh, nanti kalau saya tua gimana? Uang pensiun gak ada. Anak-anak kalau sudah pergi, saya tinggal sama siapa? Siapa yang mau ngurusin saya? Kalau saya sakit mau ke dokter, dari mana gak ada BPJS, gak ada asuransi. Gak ada BPJS, sekarang BPJS-nya susah. Itu ketakutan masa depan kita. Ada. Gak bisa dibohongin ya. Kemudian apa? Kemudian perbudakan masa kini itu. Candu. Kecanduan. Saudara, belum lama rekan pelayanan di gereja pagi-pagi diteleponi. Adiknya ditangkap polisi. Karena candu narkoba. Dia ketangkap saudara. Motornya motor orang. Nah rekan pelayan ini bilang apa? Waktu mamanya telepon. Biarin aja, biar dia tanggung. Iya benar.
Jangan langsung dibebaskan, jangan langsung ditebus. Biar dia merasakan, nah itu kecanduan. Kita gak mau terikat dengan candu. Oh tante om, saya mah gak pernah, ngerokok aja enggak. Iya bagus. Orang-orang muda, orang-orang tua semuanya punya gadget kan. Itu seliweran. Kadang-kadang seliweran tuh ada aja yang enggak. Ya enggak. Diklik sekali aja itu akan muncul terus. Bapak Ibu kita nggak tahu anak-anak kita sekolah di mana bawa handphone. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau mereka sudah jadi candu narkoba kek, pornografi kek, ya itu semua akan menjadi belenggu, menjadi budak dosa mereka. Tetapi firman Tuhan katakan berdirilah teguh, tinggalkan semua, jangan kembali kepada hal-hal yang membuat kita terikat. Amin. Kristus sudah mematahkan semua belenggu itu. Next, Yohanes 8 ayat 36 katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Roma 5 ayat 1 katakan, Roma 8 ayat 1 katakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi setiap kita, katakan kepada diri kita, segala belenggu itu sudah dipatahkan. Penghukuman itu sudah tidak ada lagi. Karena kita adalah orang-orang merdeka. Kristus telah mati buat kita. Kristus sudah bangkit buat kita. Jadi kita semua adalah orang-orang merdeka. Ada satu ilustrasi di dalam perjanjian lama tentang kisah Gomer. Di dalam Hosea 1-3 Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak boleh baca nanti. Di mana di sana Gomer memberi kita, seorang Gomer itu adalah gambaran tentang kecenderungan manusia. Untuk kembali kehidupan lama bahkan setelah mengalami kasih yang memulihkan. Gomer seorang zaman sekarang adalah PSK. Seorang yang tidak dihargai. Di mata orang-orang masyarakat dicemooh. Tapi Tuhan Allah berbicara kepada Hosea. Pergi ambil Gomer, jadikan dia istrimu. Coba sekarang kita bayangkan kalau itu anak-anak muda, anak kita. Terus Tuhan bilang ambil dia. Sebagai orang tua apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang keluar dari mulut kita pertama kali. Pasti kita bilang jangan. Ya kan? Hosea mengambil langkah, dia ambil itu si Gomer, dibawa pulang jadi istri. Saudara-saudara, sudah merdeka dia, Gomer merdeka, punya anak. Dia kembali kepada pergaulan yang salah. Kembali dia menjadi orang yang tidak dihormati di masyarakat. Saudara-saudara, kadang-kadang kita juga seperti Gomer. Kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan, sudah ditebus, yang tadinya berdosa sudah diselamatkan, ambil baptisan air, sakramen baptisan air, sudah penuh dengan Roh Allah, melayani. Bisa nggak kembali kepada dosa? Jangan bilang kita kuat. Ada kalanya, ada saatnya mungkin pergaulan kita, tekanan hidup kita, masalah yang kita alami membuat kita kembali ke jalan yang salah. Tapi syukur kepada Tuhan, Yesus sangat mengasihi kita. Ya, Dia mau mencari dimanapun kita berada. Dia mau kita kembali kepada Dia. Ya, saudara-saudara, Gomer diambil kembali sama Hosea. Demikian dengan saudara dan saya. Jadi kalau saudara saat ini bilang, saya sudah berdosa ini. Percuma dong saya ke gereja. Enggak. Kembali kepada Tuhan kita. Amin. Yes, next. Orang yang telah dimerdekakan Kristus.
Ia tidak nyaman hidup dalam dosa, iya enggak? Kalau saudara dan saya yang dulunya, maaf deh, suka main kartu tuh. Ya kan, ngumpul main kartu, goceng-goceng aja deh, gak apa-apa. Setelah kita bertobat, setelah kita kenal Kristus, rasanya gak nyaman kan hidup di dalam dosa itu. Kembali duduk sama-sama, bergaul lagi, main lagi. Teman bilang, alah sekali-sekali lah gak apa-apa, ayo. Pikir-pikir iya ya sekali-sekali. Imlek lah katanya ngumpul. Ayolah buka lapak, buka lapak main. Seorang anak Tuhan yang peka akan suara Tuhan akan bangkit kembali bertobat. Enggak lama-lama di situ, dia akan kembali bertobat. Dia akan minta ampun sama Tuhan. Ya, itulah orang yang sudah dimerdekakan Kristus. Tapi saudara-saudara, sekali lagi jangan berkecil hati, jangan menuduh diri sendiri pada pagi hari ini. Ya, Hosea tidak berhentikan. Dia tampil kembali Gomer, demikian Tuhan kita pada pagi hari ini. Ada roh Allah ada di tengah-tengah kita. Dia sedang berbicara lembut kepada setiap hati kita. Dia sedang bilang, ini aku ada. Jangan kecewa, jangan takut, kembali aja. Demikian Kristus yang mengasihi saudara dan saya hari ini. Dia mau melihat kita kembali. Kalau kita sudah mempunyai satu tekad, kembali kepada Tuhan. Kita mau lepaskan segala belenggu dosa. Tidak lagi diperbudak oleh dosa. Bagus. Sudah bagus, semua bagus. Tapi jangan sampai merasa diri sudah bebas. Sudah tidak ada lagi belenggu dosa yang mengikat kita. Puas. Saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya sudah mengampuni, saya sudah melepaskan pengampunan, saya sudah bebas. Saya tidak lagi hidup di dalam masa lalu. Segala sesuatu yang membuat saya terpuruk, saya berdoa, saya lepaskan. Sekarang saya bebas. Bagus. Itu yang Tuhan mau. Tetapi ada yang lebih lagi yang Tuhan mau. Ya, next. Ciri yang kedua yang Tuhan mau sebagai seorang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus. Semakin bertumbuh dalam kasih dan pelayanan kepada sesama. Galatia 5 ayat 13b katakan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah. Bahasa aslinya artinya jadilah hamba. Hamba, bukan jadilah bos. Firman Tuhan katakan, jika engkau ingin benar-benar bertumbuh, layanilah seorang yang lain, jadilah hamba. Hamba kasih bagi manusia. Enak aja, di kantor saya bos, di rumah anak kesayangan, di sekolah anak yang paling pintar. Di mana lagi? Di perkumpulan, persekutuan, di komunitas, the best. Jadi hamba, aduh berat. Tapi inilah yang Tuhan mau dari kita, setiap kita. Tuhan bilang jadilah hamba. Layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih. Kasih di sini bukan kasih yang menuntut balas. Kasih di sini bukan kalau gua bikin ini lu bikin apa buat gua. Kasih di sini ada kasih yang tulus, tanpa pamrih, tanpa minta balasan. Saya sudah melayani, udah main keyboard dengan baik, sudah main drum, sudah main gitar, sudah main bass dengan baik. Saya sudah jadi soundman yang hebat, operator yang luar biasa. Apa dong yang kalian bisa berikan buat saya? Kata terima kasih aja enggak. Layani dengan kasih. Saudara dan saya melayani adalah melayani Allah. Melayani Allah berarti buktikan dengan untuk sesama. Saudara WL nyanyi dengan sungguh semangat. Apa ada yang ngantuk? Semuanya juga pengen loncat, saya aja pengen loncat banget gitu loh. Seorang pemimpin
melayani. Dia ingin melayani Tuhan dan dia ingin setiap kita mengalami impartasi yang sama. Ya. Mau semuanya merasakan bebas, bebas, bebas. Gitu. Merdeka. Itulah pelayanan dengan kasih. Galatia 5 tadi katakan layani dengan kasih. Galatia 14 next, Paulus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, ayat ini sebenarnya Paulus mengutip apa yang Tuhan katakan di dalam kitab Injil. Paulus ingat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi konteksnya Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Galatia, kamu tuh harus saling mengasihi. Kamu tuh harus saling memperhatikan. Kamu tuh harus saling peduli satu dengan yang lain. Jangan cuek, jangan masa bodoh. Anak zaman sekarang kan ya, ngapain sih mau tahu urusan orang? Itu mau urusan dia, nggak usah tahu. Kalau dia susah ya biarin aja. Tapi Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia. Peduli, lihat kebutuhan orang lain. Mungkin dia cuma butuh kita berdoa. Ya. Seperti gereja di tempat ini, butuh pelayan. Kalau saudara dan saya mengasihi sesama, saudara akan ambil pelayanan. Saudara akan berbuat sesuatu untuk gereja. Itu juga adalah bukti kita mengasihi sesama. Bukti saudara tanpa pamrih mengasihi satu dengan yang lain. Kalau gereja ini masih ada sampai hari ini, bukan oleh kuat dan gagahnya Ibu Gembala saja. Semua kita terlibat. Ya, baru perpanjang kontrakan saya dengar dari Ibu Gembala. Saya angkat jempol, semua terlibat. Kecil, besar, tetapi dari hati. Semua lakukan dengan kasih. Sehingga orang bisa datang, lihat itu ada gereja loh. Kita udah lama nih gak ke gereja, yuk kita masuk gereja. Itu cuma mungkin saya memberinya 25.000. Tetapi saya sudah mengasihi gereja ini dan orang datang. Saya bisanya apa? Saya bisa bikin kue. Ini pemain musik capek ya. Ibadah 2 kali. Udahlah bikinin kue. Kasih sepotong. Itu juga bukti kasih kita kepada sesama. Gotong-gotong air dari bawah ke atas. Itu juga bukti kasih. Apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita lakukan. Dengan tulus. Dengan tidak pamrih. Itu bukti kita mengasihi sesama. Ya. Waktu saya di telepon Ibu Gembala. Bu Elena pelayanan ya. Saya gak bilang enggak lah. Jauh. Saya bilang yes Bu. Saya senang dimanapun saya diundang yes. Kita mau saling berbagi. Ya. Kita mau saling menguatkan. Saling menghibur. Itu bentuk kasih kita. Jika ada kaum muda. Ada orang tua yang memang sepertinya pertolongan kita, perhatian kita itu kecil. Tetapi kerjakan, buat itu. Lakukan, biarin orang mau ngomong apa. Dia mah sok tahu, dia mah mau tahu aja. Biar kita bukan mau tahu aja tetapi kita mau memperhatikan. Kita mau peduli karena kita mengasihi. Next, 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi sesamanya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Aku mengasihi engkau, Yesus sampai nangis. Tetangganya butuh terasi. Beli aja di pasar, ngapain minta-minta sama gua? Nyanyi aku mengasihi engkau di jalan.
lagi naik motor, lihat temennya mau ke gereja, lagi nunggu bus, mau berhenti. Ini mah jalan terus. Dia kan udah mau nunggu bus, tanggung lah, biarin dia nunggu bus. Saudara dan saya, kalau kita melihat sesama kita ada keperluan, kita mengasihi. Artinya kita mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat saat ini. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu adalah orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengasihi mereka. Sehingga Tuhan lihat, oh engkau mengasihi sesama, berarti engkau sangat mengasihiku. Yes. Filipi 2 ayat 3 next berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah yang rendah, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hidup bagi Tuhan terlihat dari cara kita memperlakukan sesama. Mengasihi sesama kita. Cara kita bicara, cara kita berkomunikasi. Bagaimana waktu kita bicara, mata kita kemana-mana atau kita fokus mendengarkan. Cara kita memperlakukan orang. Oh, dia mah bawa mobil, duduk di depan. Oh, dia jalan kaki, pakai sendal, duduk di belakang. Nah, yang duduk di belakang pakai sendal ya. Nah, ketahuan tuh. Saudara-saudara, bilang apa tadi? Anggap yang satu lebih utama dari yang lain. Jadi kita mau duduk paling depan lah, karena saya paling utama, saya diutamakan, saya dihormati, saya mau juga menghormati orang lain. Artinya kalau saudara duduk di depan, biarin yang datang belakangan duduknya di belakang. Nah itu kita berarti kita saling menghargai, saling rendah hati, anggap yang lain lebih utama. Kan malu datangnya belakangan, kucuk-kucuk duduk di depan, kasihan. Nanti jadi bahan, gitu kan. Itu saudara-saudara, itu juga cara kita memperhatikan orang lain. Memperlakukan orang lain, utamakan orang lain. Saya datang duluan, saya duduk paling depan. Karena saya datang duluan, yang datang belakangan. Oke, kemudian nih kupingnya mau mendengar gak? Paling susah denger kan? Istri kalau ngomong, bapak-bapak mau denger gak? Jangan panjang-panjang. Di tempat tidur baru istrinya cerita. Waduh. Firman Tuhan katakan kalau kita memperlakukan sesama, memperlakukan istri juga dengerin. Istri itu kalau belum ngomong panjang, belum ngomong banyak, dia gak puas. Ya kan? Dengar. Rekan-rekan satu komunitas saling mendengar. Saling memperhatikan ya. Kalau kita mau mendengar, saat teman kita lagi susah dengar, cerita kita dengar, lega dia. Lepas apa yang ada dalam ini yang berat-beratin dia. Dia artinya dia bebas, dia merdeka, kita juga jadi orang yang melayani. Ya. Kemudian, mengampuni sekali lagi. Ya. Anak-anak mungkin pernah sakit hati karena kelakuan orang tuamu. Ampuni. Orang-orang tua, kita para senior, mungkin kita pernah diperlakukan anak-anak kita nggak sopan. Udah tua, nggak usah banyak macam, diam aja di rumah. Sakit kan, tapi ampuni anak-anak kita. Oleh sebab itu kita harus sehat, harus kuat ya, para senior, supaya kita bisa melangkah kemana-mana, jalan kemana-mana, ya men. Ya, saya sekarang 61, sekarang saya trekking terus. Ada kesempatan saya trekking sama suami saya berdua. Kadang anak saya ikut, kadang sama teman-teman satu komplek. Selama kaki masih kuat, supaya tetap kuat. Jalan terus, jangan duduk, jangan malas olahraga, gerak. Saudara-saudara, waktu saya naik gunung atau bukit, itu kan naiknya begini ya. Enggak kuat, tetapi belajar.
disinilah kita melihat bagaimana kalau kita lagi susah menghadapi problema berat seperti ini kayaknya. Naiknya susah. Tetapi kalau kita terus naik, tahu-tahu nyampe. Ya, begitu. Ayo semua kita. Tolong satu dengan lain. Kalau ada yang malas, ajak rajin. Jangan bilang, udah saya udah rajin, saya setia, enggak cukup kita sati. Enggak cukup, bangku ini masih ada yang kosong. Ayo ajak yang lain rajin-rajin juga. Supaya gereja kita penuh, kita lebih semangat lagi. Artinya kita rendah hati dalam melayani Tuhan. Ya, enggak sombong. Biarpun gereja kita kecil, gereja saya kecil. Tetapi kalau kita melayani dengan rendah hati, Tuhan kita tidak tutup mata. Ya, katanya apa? Boten apa? Enggak pernah tidur Tuhan kita ya. Ya, ayo, gereja kita kecil, tapi kita memuliakan Tuhan. Amin. Mungkin kita semua nggak ada semuanya harus khotbah di sini. Mungkin juga takut khotbah di sini seperti saya. Ya, pertama-tama harus melayani Tuhan itu takut. Ya, kalau memang pelayanan kita bukan di khotbah, ya mau banyak pelayanan. Apa yang dapat dikerjakan oleh tangan kita kerjakan. Mungkin kita bisa nyapu gereja, buka pintu gereja, anak-anak muda bisa angkat-angkat. Apa aja yang bisa dikerjakan, kerjakan. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi kita buktikan dengan kita mengasihi sesama kita. Yang melek-melek itu loh, yang kita bisa lihat itu loh. Kalau kita lihat ini, debu, ambil lap. Ini rumah Tuhan. Di rumah juga begitu. Jangan bangun tidur sep. Ya. Melayani sesama kan, orang tua kita juga sesama. Jangan bikin mama papa kita capek sendirian. Apa yang dapat kita kerjakan. Bisa sapu rumah sapu, itu juga melayani. Saudara-saudara, mengasihi sesama berarti kita sudah sempurna? Enggak, kita belum sempurna. Kita sedang dalam proses ya. Oleh sebab itu jangan putus asa. Setiap kita dalam proses. Ya. Mungkin masih ini mengampuninya masih segini, tapi besok naik. Iya ya, saya kan udah diampuni. Ngapain saya sakit hati? Ngapain saya simpen di sini ngededel? Udahlah, Tuhan aja mau terima saya yang dulunya saya berdosa. Lepas lebih tahun ini. Tahun depan udah plong. Terus kita alami kebaikan Tuhan yang besar dan dahsyat. Amin. Yes. Bapak Ibu, mari firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Filipi 1 ayat 6 next katakan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Oleh sebab itu jangan putus asa. Masih gagal? Bangun, bangkit. Yang penting ada niat, ada pertumbuhan. Tahun ini lebih sabar. Di rumah anak-anak melihat papa mama, luar biasa. Sudah kompak. Sudah saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Enggak gontok-gontokan terus. Sehingga anaknya bilang, kalau anak kita sudah remaja, lihat kita gontok-gontokan apa yang ada di pikirannya. Dan apa yang keluar dari mulutnya. Pernah dengar? Enggak usah nikah lah. Jadi apa? Anak kita jadi ada ketakutan. Ada kecemasan. Tetapi kalau kita yang satunya bab, yang satunya diem. Artinya apa? Kita mau ciptakan rumah kita menjadi rumah yang memuliakan Tuhan.
Ibu bisa ngomong. Tuh, ibu nggak tahu sih kalau dia udah ngomong sakitnya di sini semua sakit bu. Ya udah pergi dulu, pergi. Kalau satunya bikin kita sakit, jangan duduk diam di situ. Pergi, menghindar dulu. Kalau dia di kamar kita ke dapur. Kalau dia ke dapur kita di ruang tamu. Kalau dengar terus kita juga pengen jawab kan? Ya Pak ya. Coba kalau kita dengar dia ngomong, padahal kita nggak lakuin, pengen jawab kan? Tapi kalau kita menghindar, nanti tunggu dia udah reda, udah aman, baru kita ngomong, Pak tadi tuh salah loh. Mi tadi tuh salah, saya tuh nggak begitu. Jelasin waktu sudah damai, waktu suasana baik-baik saja. Jangan lagi panas kita jawab, meledak. Ya, yuk kita sama-sama diajar pada pagi hari ini. Kita yakin Allah kita itu baik. Dia mau membuat saudara dan saya melayani satu dengan yang lain. Karena kita sudah luput dari perbudakan dosa. Tuhan mau next kita melayani sesama. Kalau kita melayani sesama berarti kita melayani Allah kita yang hidup. Amin. Ingat kalau kita lagi bilang kok gue bisa jatuh lagi. Ingat pertemuan rohani itu enggak otomatis. Enggak instan diseduh langsung jadi. Itu harus proses. Harus terus kitanya harus terus. Yakin sampai titik tertentu kita akan menjadi orang yang sangat memuliakan Tuhan. Dan seisi rumah akan melihat kita dengan hormat. Kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Amin. Saudara, kita mau bertumbuh. Gimana bisa bertumbuh kalau kita enggak melekat pada pokok? Bagaimana kita mau menjadi orang yang terus melayani, menjadi orang yang sabar kalau kita tidak melekat kepada Allah kita? Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 ada contoh kan yang Tuhan kasih perumpamaan pokok anggur. Ranting kalau nggak melekat kepada pokok, ada buahnya? Nggak ada. Tapi kalau dia melekat, begitu juga dengan saudara dan saya. Mau saya melayani sesama, mau saya terus bertumbuh, harus dekat kepada Allah kita. Terhubung dengan Allah kita. Kan ada lagunya, ku terhubung. Mau gimana berhubung? Alkitab ini bisa membuat saudara dan saya terhubung dengan Allah kita. Doa kita bisa membuat kita terhubung dengan Allah kita. Melekat dekat dengan Allah kita. Dan kita tahu isi hati Tuhan kita. Kita terus bertumbuh. Ya, berdoa. Baca Alkitab. Baca renungan. Apa yang dapat kita kerjakan. Itu artinya kita mau bertumbuh kepada Tuhan. Next. Kemerdekaan dalam Kristus tidak membuat kita langsung sempurna. Benar? Tadi ada proses. Tetapi membuat kita terus bertumbuh. Semakin kita hidup bagi Tuhan, semakin kasih Kristus terlihat dalam perkataan. Yang dulunya kalau ngomong plus-plus, sekarang bisa ngerem. Sikap kita, kalau dulunya orang pukul kita sekali, gue tekat lu, gue tendang lu. Sekarang mah sabar. Ya udahlah, ampuninnya lupain aja. Tindakan itu akan tercermin dari kehidupan saudara dan saya. Ya, next. Seorang tokoh bernama Bapak Jack Harford. Dia pernah berkata demikian. Orang yang paling bebas adalah orang yang hidup sepenuhnya bagi kehendak Allah. Jika saudara dan saya pagi hari ini adalah orang-orang yang bebas. Kita tahu kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau pada pagi hari ini. Tuhan bilang, kamu mau merdeka, kamu mau menjadi orang yang benar-benar merdeka. Putuskan rantai dosa masa lalumu. Ya, kembali kita mau bayangkan betapa indahnya hidup kita. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang hidup tanpa dosa.
tanpa kepahitan. Tanpa hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang murung, membuat hati ini dongkol. Kita akan menjadi orang yang benar merdeka. Mana bisa Bu, setiap hari ada aja yang bikin dongkol. Iya ada, tapi kan kita sadar kita udah jadi orang merdeka. Lepasin aja, doa lepaskan. Orang kalau ngomong tuh pahit Bu, bikin nusuk ke jantung hati. Bilang, saya orang merdeka. Lu mau ngomong apa kek? Terserah. Pokoknya saya gak mau simpan dalam hati saya. Saudara-saudara, ibu-ibu, orang tua, para lansia. Kita diperlakukan kurang baik. Gak apa-apa. Ingat, saya sudah merdeka. Saya orang-orang yang dicinta Tuhan. Jadi saya merdeka. Kalau anak-anak berbuat yang mungkin secara pikiran, itu mau bikin saya sakit. Pikiran kita lain. Oh karena anak saya itu banyak tugasnya. Banyak yang harus dipikirkan. Jadi saat dia ngomong dia keceplosan gitu ya. Bikin hati ini sakit. Bikin hati mama sakit, hati papa sakit. Pikirkan yang baik. Doakan anak-anak kita. Supaya mereka punya waktu. Punya kesempatan. Punya kebersamaan dengan kita. Jangan kita kutuki mereka. Saya juga udah umur 60, saya juga harus terus berpikir panjang. Firman ini juga mengajarkan saya bahwa saya tidak bisa bergantung kepada anak-anak saya. Tapi saya terus harus bergantung kepada Tuhan saya. Saya harus terus melekat kepada Tuhan saya. Saya harus bilang Tuhan pegang tangan saya. Jangan sampai saya lepas. Sehingga saya bisa menjadi orang-orang yang tidak menyukakan hati sesama dan hati Tuhan. Saudara-saudaraku, yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini. Waktunya kita duduk diam di kaki Tuhan. Next, 2 ciri hidup orang Kristen yang telah dimerdekakan Kristus. Sudah kita dengar. Tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa. Lepaskan semuanya dan semakin bertumbuh dalam kasih dan pelayanan kepada sesama kita. Amin. Sebelum kita pulang, kita mau bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah masih ada belenggu yang saya pertahankan? Gak ada yang tahu. Tapi kita dengan Tuhan kita yang tahu. Masih adakah belenggu yang mengikat kita? Apakah saya sudah menjadi saluran kasih kepada sesama? Apakah keluarga saya, anak-anak, suami istri, mama papa saya sudah merasakan kasih Kristus melalui perkataan dan sikap saya? Kita bangkit berdiri. Ingat hidup kita, hidup bagi Tuhan terlihat dari cara kita memperlakukan sesama. Kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari sesuatu, tetapi bebas untuk hidup bagi Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan inilah hidupku Tuhan. Inilah rinduku Tuhan. Jangan pulang dengan belenggu yang sama. Biarlah kita menjadikan gereja ini menjadi gereja yang benar-benar merdeka. Karena setiap kita merdeka. Merdeka dari dosa. Merdeka untuk mengasihi satu dengan yang lain. Yes Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami dengar suara-Mu pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami berkata, seluruh hidupku memuji-Mu, menyenang-Mu.
berkomunikasi pribadi kepada Allah kita. Jika masih ada belenggu dosa yang mengikat kita, datang kepada Tuhan. Biar Tuhan lepaskan. Dan kita menjadi orang yang benar-benar merdeka, bebas dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah kita. Ibu Gembala, kami tidak tahu apa yang saudara dan saya, apa yang kita lakukan secara pribadi. Tetapi Tuhan kita tahu. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dia tahu apa yang membuat saudara dan saya tidak bisa maju-maju. Dia tahu apa yang menjadi penghadang kita pada saat ini. Asal kita mau berkata, Tuhan saya letakkan di bawah kakimu. Sekarang juga Roh Allah bekerja. Sekarang juga kita dibebaskan oleh Roh Kudus. Kita akan pulang menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Wajah kita mencerminkan wajah yang memuliakan Allah. Tutur kata kita menyenangkan setiap orang. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah bebas, kita yakin kita mau menjadi pelayan Tuhan. Mengasihi sesama kita. Mengasihi gereja kita. Mengasihi orang-orang terdekat kita. Mengasihi musuh kita sekalipun. Roh Allah memampukan kita. Roh Allah akan menjadikan kita alat di tangan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berterima kasih, mengucap syukur karena hamba diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami pun bersyukur dan berterima kasih. Baik kami yang melayani sebagai tim worship. Baik kami yang melayani sebagai usher greeter. Baik kami yang melayani sebagai soundman, operator. Kami juga sudah dibebaskan oleh kuasa Allah. Segala ikatan masa lalu kami sudah dipatahkan oleh kuasa Allah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sekarang kami tetap berdiri. Kami memandang Allah kami. Kami terus melayani sesama. Kami terus melayani Allah kami. Dengan apa yang dapat kami kerjakan. Dengan apa yang dapat kami lakukan. Dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, dengan keuangan yang kami miliki. Semuanya kami lakukan. Karena kami mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba selesai berbicara. Tapi hamba percaya Roh Allah terus bekerja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih buat hambanya Ibu Pendeta Eliana yang sudah menjadi saluran berkat buat kita. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak untuk semua bangkit berdiri.